Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ini merupakan video kedua pembahasan kita dari tema sukacita yang sejati. Berdasarkan teks firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di video yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjelaskan kepada kita bahwa sukacita yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Dunia menawarkan kita untuk kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, tapi yang ditawarkan dunia itu bersifat semu. Sukacita yang sejati, kebahagiaan, kegembiraan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Itu merupakan kata kunci dari Filipi 4 ayat 4. Maka di bagian pertama di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sukacita yang sejati yang ada di dalam Tuhan, yaitu ketika kita menjalani hidup dengan beriman kepada Tuhan. Sambil kita mengingat bahwa orang yang beriman kepada Tuhan bukan berarti hidupnya tidak ada pergumulan. Ayub menghadapi tantangan pergumulan yang berat. Tokoh-tokoh Alkitab, Nehemia, kemudian Yusuf, dan tokoh Alkitab yang lain, mereka mengalami pergumulan yang berat. Tetapi kesulitan-kesulitan itu tidak menindih mereka. Kesulitan-kesulitan atau tantangan pergumulan itu tidak membuat mereka pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat orang bisa tetap bersukacita di tengah situasi tantangan pergumulan yang berat. Bahwa keadaan yang dia alami tidak menindih dia, kemalangan yang dia alami tidak membuat dia menjadi stres dan depresi. Karena dia menjalani hidup dengan iman bahwa apapun yang dia alami hari ini, semua itu di dalam pengetahuan Tuhan, semua di dalam kendali Tuhan, dan dengan iman dia percaya bahwa Allah akan memelihara hidupnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa memperoleh sukacita yang sejati selain kita menjalani hidup dengan beriman penuh kepada Tuhan? Yang kedua, orang yang bersukacita di dalam Tuhan, dia akan menjalani hidup dengan bersyukur, dengan penuh ucapan syukur. Di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. "Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Filipi untuk mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Selain mereka menjalani hidup dengan beriman, yang berikut adalah mereka menjalani hidup dengan ucapan syukur. Tetap bersyukur. Sehingga firman Tuhan tadi dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bahwa dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Hari ini tantangan ujian cobaan apakah yang membuat Anda pada akhirnya murung, membuat Anda mungkin stres, membuat Anda depresi sehingga Anda hilang sukacita, Anda hilang kebahagiaan? Marilah belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Bahwa dalam keadaan apapun kita belajar dari Rasul Paulus bahwa dia mendapatkan kekuatan karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya untuk menghadapi segala rupa keadaan. Tantangan dalam rumah tangga kah, di dalam pekerjaan kah, di dalam pelayanan kah? Mari kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dengan mengucap syukur berarti kita menerima keadaan kita hari ini. Dan kita berterima kasih bahwa Tuhan masih memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari sini kita belajar bersama Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus pun bukan hanya menasihatkan jemaat di Filipi. Di dalam 1 Tesalonika pun, 1 Tesalonika 5 ayat 18, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di sana. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, "Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang
yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Hari ini kalau kita sebut kita adalah milik Kristus, Yesus telah memilih kita. Ya, Yesus yang memanggil kita. Ya, di dalam persekutuan orang-orang percaya, kita akan senantiasa bersyukur dengan segala keadaan kita hari ini. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan ketika Rasul Paulus menasihatkan anak rohaninya Timotius supaya memiliki hati yang tulus di dalam melayani, ya, mengucap syukurlah ketika dia ada makan dan pakaian, merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Paulus menasihatkan kepada Timotius dan kepada nanti mungkin calon pelayan-pelayan yang akan bersama-sama dengan Timotius. Kamu berhati-hati, kamu sendiri pun demikian. Jangan menganggap ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan. Jangan engkau berpikir pelayanan itu sebagai ladang bisnis usaha, ya. Karena orang-orang yang berpikir hanya sebatas orientasi profit oriented, keuntungan, berorientasi pada keuntungan, sesungguhnya di dalam pelayanan mereka adalah orang-orang yang tidak berpikir sehat dan mereka telah kehilangan kebenaran. Bapak Ibu Saudara perhatikan 1 Timotius 6 ayat 5 ini berkata, orang yang tidak berpikiran sehat dan telah hilang kebenaran, dia akan berpikir bahwa ibadah itu, pelayanan itu suatu sumber keuntungan. Sehingga di ayat yang ke-6, Rasul Paulus menasihatkan Timotius, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Rasa cukup, ketika kita beribadah dan kita merasa cukup dengan apa yang ada, membuat kita pada akhirnya bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur berarti dia merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Rasul Paulus menasihatkan anak rohaninya Timotius supaya motivasi hati pelayanannya jelas. Ibadah itu bukanlah suatu sumber keuntungan. Orang menganggap ibadah itu keuntungan, ya, itu adalah orang yang telah hilang kebenaran dan orang yang tidak berpikir sehat. Dan bahkan dikatakan, Paulus menasihatkan bahwa ingat, kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, kita pulang pun tidak bawa apa-apa. Asalkan hari ini ada makan dan pakaian, cukuplah. Belajar mengucap syukur. Di ayat yang ke-9 dan 10 dari 1 Timotius ini dijelaskan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ketika orang hanya profit oriented dalam ibadah, dalam pelayanan, mereka berpikir keuntungan, ingin kaya, justru mereka akan jatuh dalam pencobaan. Berbagai hawa nafsu yang mencelakakan dan bahkan akan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tidak peduli pelayananmu sudah besar seperti apa. Tapi begitu engkau jatuh, engkau terjebak, ya, engkau berpikir ibadah itu, pelayanan itu sebagai suatu sumber keuntungan dan engkau ingin kaya, maka engkau akan menuju kepada kehancuran. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Rasul Paulus menasihatkan, ini terkhususnya hari ini kita sebagai pelayan Tuhan. Engkau apapun jabatanmu di gereja, jaga motivasi hatimu. Hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam kekudusan. Melayani itu suatu panggilan. Dan belajarlah bahwa dalam pelayanan itu kita dipanggil untuk berkorban, memberi hidup, bukan untuk mencari hidup. Karena percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ternyata sukacita yang sejati itu, selain kita dapat di dalam Tuhan ketika kita menjalani hidup dengan beriman, yaitu dengan ucapan syukur. Orang yang bersukacita menerima, perhatikan baik-baik, orang yang bersukacita di dalam Tuhan, mereka menerima porsi kehidupannya. Sebab orang yang bersukacita di dalam Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan memberi tepat dan sesuai dengan rencana Tuhan yang baik. Bahkan di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 jelas berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah tidak menerimanya? Di dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup. Apakah yang saudara sombongkan? Adakah sesuatu yang saudara miliki yang bukan pemberian Allah? Dan apabila segala yang saudara miliki berasal dari Allah, mengapa saudara membanggakan diri seolah-olah saudara telah berhasil atas daya upaya sendiri? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan,
Kalau masih mau bertengkar, alasan apa yang kamu pakai untuk merasa dirimu lebih baik daripada saudara-saudara seimanmu? Pikirkanlah ini. Semua kemampuan yang kamu miliki itu hanya pemberian Tuhan karena kebaikan hatinya. Janganlah kamu sombong seolah-olah kamu mendapatkan itu karena kehebatanmu sendiri. Dari firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat 7 mengajarkan kepada kita, tidak ada satupun yang mampu kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Selain kita mengucap syukur atas jabatan, berkat, kepercayaan, dan apapun yang hari ini Tuhan izinkan kita alami, kita beriman bahwa Tuhan memegang kendali, Tuhan tahu, dan belajar bersyukur kepada Tuhan. Orang yang berucap syukur atau orang yang bersuka cita di dalam Tuhan adalah orang yang belajar menerima rencana Tuhan dalam hidupnya, dan dia bergantung penuh pada kekuatan Tuhan, sehingga ia akan bersyukur senantiasa. Kita akan mengucap syukur senantiasa karena kita tahu Tuhan ini pemberianmu semata-mata. Jemaat di Korintus, mereka terpecah-pecah, ada aliran Apolos, ya, aliran Petrus, ya. Kemudian dikatakan ada lagi aliran Paulus, sehingga Paulus berkata bahwa kenapa kalian membanding-bandingkan? Siapa yang membuat kalian itu lebih penting dari orang lain? Siapa yang mengangkat kalian? Segala yang kalian dapatkan itu berkat rohani jasmani, itu mutlak pemberian Tuhan. Maka sepantasnya dan selayaknya kita tidak bisa menyombongkan diri, selain kita berkata kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Ternyata Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sukacita yang ada di dalam Tuhan, yaitu kita menjalaninya dengan beriman penuh kepada Tuhan, dan kita mengucap syukur di dalam Tuhan atas keadaan kita hari ini, dan apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan peduli. Tetap jaga imanmu, tetap percaya bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.